perkenalkan, nama aku Kornel Putri dengan NIM B1021211115. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan. Yuk, lihat lebih lanjut video ini mengenai pembahasan tentang manajemen perubahan. Di awal video ini, aku akan menjelaskan definisi dari manajemen perubahan menurut Pak Ali, yaitu pertama, ada manajemen perubahan menurut Wibowo pada tahun 2011. Nah, beliau mengatakan bahwa manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Sedangkan menurut Nauheimer pada tahun 2007, beliau mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengelola perusahaan perubahan pada sisi individu untuk mencapai suatu hasil yang dibutuhkan dan untuk menerapkan perubahan secara lebih efektif dengan perubahan sistem dan tim yang lebih luas. Sedangkan menurut Casali R pada tahun 2010, beliau mengatakan bahwa manajemen perubahan merupakan bagian yang penting dari manajemen dan setiap pemimpin diukur keberhasilannya dalam kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu potensi. Kalau tadi merupakan penjelasan manajemen perubahan menurut Pak Ali, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan secara ringkas. Nah, manajemen perubahan merupakan kerangka kerja dan seperangkat alat yang digunakan untuk mengelola sisi perubahan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk diantaranya mempersiapkan, mendukung, dan melengkapi individu untuk mendorong keberhasilan perubahan. Sederhananya, manajemen perubahan adalah proses dan kompetisi yang fokus pada bagaimana membantu orang untuk terlibat, mengadopsi, dan menggunakan perubahan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan menerapkan manajemen perubahan, maka kita dapat menciptakan organisasi baru, merancang proses kerja baru, dan menerapkan teknologi baru yang mungkin tidak akan pernah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai jenis-jenis manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini juga memiliki beberapa jenis loh. Secara umum, manajemen perubahan dapat dibagi menjadi dua jenis atau perspektif, yaitu yang pertama, perspektif individu atau individual change management, dan perspektif organisasi, yaitu organizational change management. Yang pertama, manajemen perubahan individu. Nah, pada perspektif ini, individu merupakan pemahaman tentang bagaimana orang atau individu mengalami perubahan. Adapun tujuan dari perubahan orang ini ialah memastikan bahwa individu memiliki kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan pengetahuan. Sedangkan jenis manajemen perubahan yang kedua yaitu manajemen perubahan organisasi. Berbeda dengan jenis manajemen perubahan individu, perspektif organisasi adalah proses dan aktivitas yang digunakan tim proyek untuk mendukung perubahan individu yang berhasil. Secara umum, manajemen perubahan organisasi dapat dibagi menjadi tiga jenis perubahan, antara lain developmental change, yang merupakan setiap perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, transitional change, merupakan perubahan yang memindahkan perusahaan dari keadaan saat ini ke keadaan baru untuk memecahkan masalah. Adapun contoh manajemen perubahan transisi seperti merger, akuisisi, atau otomatisasi. Dan yang ketiga yaitu transformational change, yang merupakan perubahan secara radikal dan fundamental yang mengubah budaya dan operasional perusahaan, seperti perubahan target pasar yang drastis. Jelaskan mengenai jenis-jenis dari manajemen perubahan. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai tahap-tahap dalam manajemen perubahan. Menurut metodologi Prosky, setidaknya terdapat 3 fase atau tahap yang perlu ditempuh dalam melakukan manajemen perubahan, yaitu yang pertama, prepare approach. Nah, pada fase ini kita perlu mempersiapkan pendekatan untuk manajemen perubahan yang mencakup tujuan, dampak, dan pendekatan perubahan seperti apa yang akan digunakan untuk mencapai kesuksesan. Adapun tujuan dari fase ini ialah untuk memposisikan perubahan agar sukses dengan cara mengembangkan strategi change management yang disesuaikan dengan sponsor dan komitmen yang kita butuhkan. Tahap yang kedua itu manage change, yang mana pada tahap ini kita perlu mengembangkan rencana khusus untuk memindahkan individu dan organisasi yang terkena dampak perubahan dan belajar bagaimana mereka akan mengukur, melacak, dan menyesuaikan kinerja dengan perubahan yang ada.
Tujuan dari pengelolaan perubahan ini adalah untuk memungkinkan individu dan kelompok yang terkena dampak agar dapat mengadopsi inisiatif atau solusi proyek. Dan tahap yang ketiga merupakan tahap yang terakhir, yaitu sustain outcomes, yang mana pada fase ini perusahaan atau organisasi akan mencapai manfaat proyek dan berfokus pada cara untuk mempertahankan hasil yang telah diperoleh. Tujuan dari fase ini sendiri adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari proyek atau inisiatif dengan memastikan adopsi dan mempertahankan perubahan yang diadopsi dari waktu ke waktu. Nah, setelah mengetahui mengenai tahap-tahap yang diperlukan dalam manajemen perubahan, selanjutnya aku akan bahas mengenai mengapa sih manajemen perubahan penting untuk perusahaan. Nah, beberapa orang mungkin tidak berpikir bahwa manajemen perubahan adalah hal yang penting perlu diperhatikan. Namun sebenarnya ada banyak alasan untuk menerapkan manajemen perubahan yang efektif, baik dalam upaya dengan skala besar maupun upaya sekecil sekalipun. Berikut ini merupakan 3 alasan utama mengapa manajemen perubahan sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama, perubahan organisasi terjadi pada satu orang dan pada satu waktu. Maksud dari hal ini adalah organisasi tidak akan berubah, melainkan orang yang berubah. Perubahan organisasi terjadi akibat dampak kumulatif dari perubahan individu yang berhasil membawa perubahan organisasi yang sukses. Bila individu tidak membuat perubahan pada kesalahan mereka, maka upaya transformasi juga tidak akan memberikan hasil. Yang kedua, yaitu mengabaikan perubahan orang dapat memberikan dampak yang besar. Manajemen perubahan yang buruk akan mengabaikan sisi perubahan manusia dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti contoh, produktivitas menurun dalam skala besar, proyek dan aktivitas bisnis yang terhambat, atau bahkan karyawan yang berharga memilih untuk meninggalkan perusahaan. Jadi, sangat perlu sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk memperhatikan perubahan pada setiap anggota organisasinya. Dan yang ketiga, manajemen perubahan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Menurut studi perbandingan Psaki, dalam manajemen perubahan, 93% peserta dengan manajemen perubahan yang sangat baik dapat memenuhi atau melampaui tujuan, sementara hanya 15% dari mereka yang memiliki manajemen perubahan buruk yang dapat memenuhi atau melampaui tujuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya manajemen perubahan memainkan peran penting dalam sebuah organisasi, mengingat ini tidak akan berdampak pada individu tapi juga pada organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai fungsi dari manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini tentu memiliki fungsi yang sangat penting dalam serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin organisasi untuk mempersiapkan, memimpin, dan mengelola perubahan di dalam organisasi. Fungsi-fungsi utama dari manajemen perubahan meliputi meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi tujuan proyek, membantu perusahaan untuk tetap sesuai jadwal, memungkinkan perusahaan untuk tetap pada anggaran, meningkatkan ROI, membantu mengadopsi perubahan dengan lebih cepat, lengkap, dan terampil, bantu karyawan untuk tetap dapat terlibat dalam perusahaan meskipun berada dalam perubahan yang mengganggu, dan yang terakhir memberikan pemahaman mengapa perubahan perlu dilakukan. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen perubahan. Terima kasih. Sampai jumpa.